Badai PHK di mana-mana, ramai kabar terkait dengan PHK, bahkan ramai kabar terkait pencari kerja. Di beberapa media bahkan ada job fair hingga yang mendatangi hampir 25.000. Tepatnya berita itu di job fair yang diadakan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menarik sebenarnya karena memang ekonomi lagi lesu, bahkan memang dikabarkan badai PHK akan menghantui Indonesia dalam waktu beberapa masa ke depan. Tragis sebenarnya, miris, karena memang hari ini semuanya sulit. Bahkan untuk bekerja, mencari pekerjaan pun sulit. Ya, kita memang harus bersiap-siap karena memang diwacanakan, sering diberitakan terkait Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bahkan Indonesia lemas. Tapi hari ini PHK dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi PR tersendiri, baik bagi pemerintah maupun sebagai rakyat yang sedang mencari pekerjaan. Apa yang terjadi kita memang tidak benar-benar tahu, karena memang kalau berdasarkan data kita memang tidak ahli dalam mencari data atau membaca data. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dan pemberitaan di televisi memang sangat luar biasa. Bahkan menurut Presiden KSPI Bapak Said Iqbal di salah satu wawancara dengan TV swasta mengatakan 70.000 orang di PHK dalam waktu 4 bulan terakhir. Dan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, PHK 2025 hingga 20 Mei 2025 mencapai 26.455 pekerja yang sudah di PHK. Dan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo mengatakan dari 2025 ini, dari Januari hingga Maret 2025 mencapai 73.992 pekerja yang di PHK. Bahkan prediksi dari APindo sendiri hingga akhir tahun nanti diprediksi PHK akan tembus sampai 250.000 orang. Berita yang miris sebenarnya ya, karena di sisi lain hari ini digambarkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, ada perang, gangguan ekonomi tidak pasti, dan berimbas di Indonesia. Berat memang karena memang banyak tenaga kerja, banyak usia produktif yang mencari pekerjaan pun sangat susah sekali. Ya, bagaimana baiknya? Kalau bilang ini tugas pemerintah, ya memang pemerintah yang wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga di Indonesia. Tapi ya sekali lagi bahwa kita sebagai warga pun turut serta sebenarnya berandil besar dalam mencari pekerjaan dan bekerja sendiri. Karena memang ramai diberitakan untuk PMA yang banyak lebih memilih ke Vietnam dibanding ke Indonesia. Jadi memang pemerintah sendiri sudah berjanji, kabinet Pak Prabowo ya, ketika berkampanye kemarin berjanji akan membuka lapangan pekerjaan hingga 19 juta. Dan itu ditunggu, karena memang harusnya secepatnya. Karena kalau tidak cepat bahaya ini, karena sudah semakin banyak yang menganggur. Belum yang angkatan kerja baru, yang baru lulus SMA, SMK, baru lulus kuliah, yang lama-lama pun, yang terkena imbas PHK dan lain sebagainya pun banyak yang menganggur dan sulit mencari pekerjaan. Bahkan di salah satu berita ada yang mengatakan bahwa ya job fair itu ya hanya formalitas belaka. Bahkan Wakil Menteri Tenaga Kerja pun merespon dengan agak keras ya dipecat saja itu. Kalau bekerja sebagai HRD mana itu dipecat saja, yang ngobrol seperti itu. Menarik sebenarnya kalau ditelaah dari segi kenyataan, dari segi lapangan realita memang benar mencari pekerjaan tidak semudah membalikkan tangan. Dulu saja 2006 hingga 2010 saya merantau di daerah Cikarang ya. Itu mencari kerja juga susah. Bahkan
teman-teman yang sudah bekerja pernah bercerita ya harus nitip, harus bayar sekian, ya nanti mau perpanjangan kontrak ya harus ya tahu diri lah, katanya seperti itu. Saya tidak pernah mengalami secara langsung, tapi cerita dari cerita ya banyak saya mendengar. Itu periode 2006 sampai 2010 ketika saya merantau di Cikarang. Kan berat sebenarnya, karena kita memang ya banyak permintaan tapi sedikit demandnya ya sedikit yang ditawarkan. Banyak yang mencari pekerjaan tapi sedikit tentang tempat bekerjanya. Jadi memang PR yang besar sebenarnya dan harus segera diatasi. Ya memang kita harus merujuk siapa, bolak-balik kan harus minta kepada pemerintah dan menyalahkan pemerintah. Tapi memang apa benar semuanya salah pemerintah? Kan diberitakan katanya investasi tidak mau ke Indonesia karena aksi premanisme, pemalakan, perizinan yang susah, yang berbelit-belit, UUD, ujung-ujungnya duit dan lain sebagainya. Ya apapun itulah, harusnya segera dibenahi baik semuanya, baik oleh pemerintah sendiri terkait kebijakan dan oleh warga sendiri, oleh rakyat-rakyat sendiri yang mencari pekerjaan ya harusnya mulai sadar diri dan mengerti bahwa bekerja esensinya tidak hanya untuk bekerja, harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan itu kan hal yang ya sulit saya bayangkan karena memang saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kan sulit, masa kita bekerja itu kan mencari uang, masa kita harus mengeluarkan uang untuk bekerja. Tapi ya itu realita, sulit dibantah. Meskipun itu cerita dari mulut ke mulut dan ya tidak bisa dibuktikan, kan asbunnya. Tapi sekali lagi bahwa kondisi kini tidak sedang baik-baik saja jelas. Apalagi yang lagi ramai dibicarakan terkait libur di Indonesia yang sangat panjang sekali. Total libur nasional dan cuti bersama hingga 27 hari dikatakan para pemerhati ekonomi sangat menyusahkan pengusaha katanya. Ya katakanlah 1 tahun itu 12 bulan. Liburnya saja yang cuti bersama dan libur nasional 27 hari. Itu kan sama 1 bulan. Berarti pengusaha harus mengeluarkan kos lebih dengan masa bekerjanya lebih sedikit. 1 tahun bayaran tetap 1 tahun, tapi pekerjaannya hanya 11 bulan, katanya seperti itu. Karena memang menarik, para pemerhati ekonomi meminta kebijakan terkait libur mulai dievaluasi. Karena memang libur banyak terkait dengan keagamaan. Maka tokoh-tokoh agama diajak untuk berelaborasi dengan tokoh-tokoh ekonomi sehingga meningkatkan geliat ekonomi lagi. Ya semuanya ternyata kembali ke ekonomi. Katanya perputaran uang, daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Lebih daya beli masyarakat, kerja ora daya beli masyarakat. Tapi ya menarik sebenarnya karena memang mengurus negara ya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Orak kurma itu. Apalagi kayak di Jepara ini banyak pabrik-pabrik yang masuk Jepara tapi lagi-lagi didominasi oleh pekerja wanita. Yang pekerja laki-laki juga sangat sedikit yang masuk pabrik dan jarang sekali yang masuk pabrik. Karena tadi yang dibutuhkan kebanyakan pekerja wanita. Dan banyak sebagai realita di Jepara sendiri laki-laki menjadi ojek atau antar jemput istrinya yang bekerja. Ya paling tidak nanti ke depan Pak Bupati ya mengajak investor yang membuka lapangan pekerjaan banyak laki-laki biar berimbang, biar sama-sama rata. Karena laki-laki juga butuh pekerjaan. Berat memang ya ngobrolin ya bekerja. Uang bekerja saja susah, apalagi tidak bekerja. Apalagi sekarang Jepara termasuk UMR-nya tinggi untuk Ekskaris dan Pati nomor 2 setelah Kudus ya. Karena memang mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Tapi apakah itu termasuk hal yang baik atau memang orang-orang Jepara sendiri terhindar dari PHK dan lain sebagainya? Harapannya sih bekerja ya lebih baik lah dibanding kota-kota lainnya yang dikabarkan job fair pun hampir meluber sampai 25.000 orang
Padahal berapalah kapasitas yang disediakan oleh perusahaan dalam menerima pekerjaan. Ya memang berat, tapi ya pemerintah harus segera mencari solusi untuk itu. Di samping sisi lain adalah kita sebagai para pencari kerja ya tidak bosan-bosan untuk mencari kerja apapun itu, dan ya berharap yang terbaik lah. Belum lagi diobrolin terkait COVID yang sedang meningkat sekarang. Ya semoga tidak seperti yang kemarin-kemarin lah. Karena kondisi sedang tidak baik-baik saja, jelas COVID ya pergi saja, jangan mampir ke Indonesia, bahkan dunia. Salam. Assalamualaikum.